Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Halimatu Sa'dia. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Pasir Penyu, jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya selama 4 bulan lamanya, yang dihitung mulai dari 21 Juli sampai dengan 21 November 2025, yang dilaksanakan di PT Buana Indomobil Trada dan PT Santosa Digital Marketing. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas latar belakang dari PT Santosa Digital Marketing. PT Santosa Digital Marketing berdiri pada tanggal 4 April 2021 yang beralamat di Jalan Putri Indah, Perumahan Nuansa Indah Pratama, Blok A nomor 6, Pekanbaru, Riau. Bidang usaha yang dijalankan adalah layanan iklan secara online untuk membantu UMKM dan industri agar penjualannya mampu bersaing secara online dan bisa memasarkan produknya di berbagai penjuru daerah atau dunia. Yang kedua, ada PT Buana Indomobil Trada. PT Buana Indomobil Trada adalah perusahaan dealer mobil Suzuki terbesar di Indonesia yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Dealer mobil Suzuki Trada terbesar dengan jaringan dealer dan outlet di seluruh Indonesia yang memudahkan para peminat mobil Suzuki mudah untuk mendapatkan mobil Suzuki. Adapun hal-hal yang saya lakukan selama PKL. Yang pertama, ada materi pembelajaran. Materi yang dimaksud adalah materi tambahan yang diberikan oleh pembimbing PKL, yaitu Bapak Indra Praja Santosa. Yang kedua, ada praktik kerja. Praktik kerja yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan dan dipraktekkan secara langsung di tempat PKL. Materi pembelajaran. Materi yang pertama ada digital marketing. Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran atau promosi produk dan jasa dengan memanfaatkan media digital. Tujuannya adalah untuk menjangkau audiens yang lebih luas, lebih cepat, terukur, serta interaktif dibandingkan pemasaran konvensional. Selanjutnya ada bisnis digital marketing. Dalam membuka bisnis digital marketing, kita harus mempertimbangkan banyak pertimbangan, seperti kemampuan individu yang tidak memasarkan diri sendiri, dan juga harus mempertimbangkan kemampuan otak, uang, waktu, dan tenaga. Market atau pasar digital marketing. Dalam bisnis digital marketing, kita juga harus mempertimbangkan pasar atau market yang ingin dituju, seperti Google, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga pasar forum, Kaskus atau mailing list. Ada beberapa aspek dalam mencari dan menjalankan bisnis digital. Yang pertama, melihat pendapatan atau penghasilan, rendah, sedang, maupun besar. Yang kedua, melihat kemampuan individual seperti otak, uang, waktu, dan tenaga. Melihat segi persaingan atau kompetitor, sengit, dan rendah. Jangan sampai mengganggu sumber penghasilan utama jika bisnis digital marketing hanya menjadi bisnis tambahan. Yang terakhir, hati-hati dalam bisnis kerjasama, database, supplier, dan juga investor tambahan. Cara mencari peluang bisnis barang atau jasa. Dengan membuka browser dengan mode samaran pada Chrome agar tidak merekam atau menyimpan cookies atau pencarian sebelumnya, dan agar hasil pencariannya lebih adil karena website yang kita klik sebelumnya posisi yang paling atas atau halaman 1 Google. Padahal bisa jadi website tersebut berada di baris keempat atau bahkan di halaman Google yang selanjutnya. Ini adalah gambar pada saat mode penyamaran. SEO atau Search Engine Optimization. SEO adalah teknik yang digunakan untuk optimisasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin pencari untuk menemukan halaman atau website dan menempatkan di halaman pertama di mesin pencari dengan keyword yang sudah ditentukan oleh user. SEO terdiri dari dua macam yang berdasarkan cara optimasinya. Yang pertama ada SEO on page dan yang kedua ada SEO off page. SEO on page adalah SEO yang dioptimasi di dalam website kita sendiri. Kalau SEO off page yaitu SEO yang dioptimasi di luar website atau blog kita sendiri. Yang kedua, masuk dalam praktik kerja. Sebelum membuat website, kita harus menentukan dan meriset ide bisnis.
Riset bisnis adalah proses pengumpulan dan menganalisis data agar keputusan lebih tepat, resiko kecil, dan keuntungannya lebih besar. Ide bisnis yang saya ambil adalah video profile karena banyak instansi, perusahaan, sekolah, hingga UMKM membutuhkan untuk memperkenalkan identitas, produk, layanan secara profesional. Video profile juga memiliki peluang pasar lebih luas seiring berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya pengguna media sosial sebagai sarana promosi. Ini adalah hasil kata kunci yang sudah saya riset untuk pembuatan website. Tujuannya adalah agar konten website atau iklan bisa muncul di hasil pencari atau SEO yang relevan, sehingga lebih mudah ditemukan dan menjangkau audiens yang tepat. Saya membuat website video profil daerah riau.com. Sebelum membuat website, kita harus meng-add-on subdomain. Add-on subdomain adalah fitur yang di-hosting yang memungkinkan kita membuat alamat tambahan dari domain utama tanpa harus membeli domain baru. Yang kedua, install WordPress. Install WordPress adalah proses mengatur dan mengaktifkan sistem WordPress pada sebuah server atau hosting agar kamu bisa membuat dan mengelola website berbasis WordPress. Yang terakhir, kita harus menginstal plugin. Install plugin adalah proses menambahkan fitur tambahan atau fungsionalitas tertentu ke dalam sebuah situs web berbasis WordPress dengan cara menginstal dan mengaktifkan plugin melalui dashboard WordPress atau secara manual. Ada 5 plugin yang harus kita install. Yang pertama ada All-in-One SEO, yang kedua ada Kill New Button, yang ketiga ada Click to Chat, yang keempat ada Elementor, dan yang terakhir ada Classic Editor. Menambah dan mengoptimalkan artikel terhadap kriteria SEO. Berfokus untuk membuat 5 artikel dengan memperhatikan kriteria SEO untuk peningkatan kualitas konten secara keseluruhan agar mendapat peringkat di halaman pencarian. Itu adalah contoh artikel yang sudah saya buat. Ada beberapa struktur yang harus diperhatikan saat membuat postingan digital marketing. Yang pertama, judul atau title, kata kunci atau label, deskripsi, hashtag, dan lokasi. Foto yang menarik dan tertera promo, penjual, pembeli, produk, website, serta nomor yang dapat dihubungi. Ini adalah contoh promo yang sudah saya buat. Dokumentasi kegiatan selama PKL berlangsung. Membantu mencari materi pembelajaran dan membantu teman-teman dalam memperdalam materi. Presentasi video promosi. Mempresentasikan dan mempromosikan mobil Suzuki secara vlog dan rekaman yang meliputi video opening, eksterior, dan interior, baris pertama pengemudi, baris kedua penumpang, bagasi, dan closing. Ini adalah dokumentasi saya pada saat mempresentasikan video promosi. Dan terakhir ada foto absensi pada saat jam masuk dan jam sholat. Kesimpulannya, selama kegiatan PKL Praktek Kerja Lapangan di PT Santosa Digital Marketing dan PT Buana Indah Mobil Trada, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya di bidang digital marketing, SEO, serta pembuatan konten promosi digital. Melalui praktik langsung, saya belajar cara menjalankan promosi online, melakukan riset pasar, serta mengelola media sosial dan website dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan kerjasama tim, tanggung jawab, serta kedisiplinan dalam dunia kerja yang sebenarnya. Saran saya, agar kegiatan praktek kerja lapangan dapat berjalan lebih efektif dan bermanfaat, sebaiknya semua pihak, baik sekolah, perusahaan, maupun peserta PKL, harus saling bekerja sama dengan baik. Sekolah perlu terus menjalin kemitraan dengan dunia industri. Perusahaan diharapkan memberikan bimbingan yang mendukung pengembangan keterampilan siswa, dan peserta PKL hendaknya menjaga sikap profesional serta semangat belajar selama kegiatan berlangsung. Dengan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak, kegiatan PKL akan menjadi sarana yang lebih efektif dalam mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi dunia kerja nyata. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dan jika tidak ada, saya akan tutup presentasi ini. Cukup sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.